Allah kabulkan, Allah kabulkan. Dipanggil. Ini gantengnya ya. Kan ganteng. Iya, ganteng. Senyum, nggak ada sedihnya, Iya. nggak ada jengkelnya. Jengkel. Ganteng, ganteng, ganteng datang ya ganteng. Datang ke rumah saya sini, masuk ke kamar, masuk ke almari, masuk ke tas, masuk ke ini. Ajak kawanmu sebanyak-banyaknya. Undang, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya. Undang ajak kawanmu sebanyak-banyaknya. Nyentongnya nggak usah keras, nggak usah. Oh, harus lembut ya. Harus bisa. Harus bisa. Harus bisa. Ini teh di Enggak. oh ya, oh dikasih. Ya makasih Bu Haji. Ya. Ya. Pak Haji makasih. Boleh, terkabul ya. Amin. Cair ya. Amin. Ya. Tinggal di mana? Saya Haji Edi Salamun yang kedua kali di sini tanggal 2 pada tanggal 2 Pak Sindra. April saya sudah ke sini di persis 30 hari tanggal 1 Mei ini saya kembali ke sini. Ya. Semua apa petunjuk dari mulai bangun sampai dengan membaca 12 juz dan sujud taubat 68 kali, 68 salam, itu sudah saya laksanakan. Kalau yang 12 juz dari 30 hari saya laksanakan full, itu 15 hari. Selain Bapak baca Quran udah gak 12 juz? Saya sudah laksanakan 12 juz. Sudah Selama kurun waktu 30 hari. Dari jam 00 ya, sampai matahari terbit. 00 sampai jam 03.30 selesai 12 juz. Selanjutnya saya melaksanakan activity untuk menyambut sholat subuh. Jadi saya every night saya laksanakan itu. Dan itu sudah saya laksanakan, makanya bisa full 100%. Saya datang setelah 2 minggu, khususnya saya melaksanakan sholat, saya melaksanakan baca Quran 12 juz itu 15 hari, barulah saya berani ke sini. Dengan hasil yang saya peroleh sampai dengan sekarang ini, saya tetap harus punya keyakinan. The first time yang saya laksanakan adalah masalah penyakit. Sakitnya apa? Di sini, sakit tulang di sini. Terus ini belum bisa rapat juga. Lalu yang ketiga, kemaluan saya ini belum bisa sama sekali keluar air mani. Spermanya? Ya, saya sampai. Tapi ngaceng? 3 time, ngaceng tapi tidak keluar. Spermanya nggak keluar? Ya. Encer pun nggak? Tidak. Sudah 5 tahun kelima Pak. Saya tadinya berharap sangat menginginkan ini keluar. Jujur aja, memang saya kocok senyum pada saat saya klimaks. One time, terus 3 hari 4 hari kedua kali tidak bisa, 3 kali. Oke, saya akan ke rumah Bapak Haji dulu. Ini saya konsultasi karena biar gimana pun ya berpengaruh juga gitu loh Pak Haji. Nah itu untuk penyakit saya yang 2 ini yang belum tersembuhkan, ini belum rapat banget Pak, ini belum keluar. Yang lainnya bisa teratasi, yang bekas operasi punggung, bekas operasi di sini, bonggol saya diganti, alhamdulillah sudah tidak nyeri. Dan setiap saya every night ini selalu saya nyeri, tapi selalu saya gosok dengan
jantung alhamdulillah enak. Ini benjolannya sudah turun. Dari sakit itu yang bisa saya rasakan. Saya masih tetap optimis untuk bisanya cairnya dana 10 miliar itu dengan kenaikan pangkat saya punya anak dan 2 mantu saya. Itu yang jujur keduanya ini karena saya sudah tua jadi mendengar baru ini tadi kesenggol. Ganti lagi Pak, ganti lagi. Jadi saya mohon dengan sangat bagaimana pencairan uang dari mulai sedekah ini sampai dengan si cantik datang sampai ke kamar itu saya akan tulis lengkap. Karena memang dari doa baca itulah yang benar-benar bisa terwujud Pak Haji. Karena begitu ada penyimpangan maybe tidak bisa. Saya coba karena saya pengangguran. Jadi saya menghususkan diri itu Pak Haji. Waduh, oke, saya nyerah. Tanggal 1 saya cek keuangan saya, oke, masih bisa saya dukung ini, saya akan berangkat. Jam 7:30 berangkat, 9:30 tadi udah sampai sini. Nah, yes, terus yang kedua untuk kenaikan pangkat juga demikian Pak Haji, saya juga sampai saya sudah memfotokopi kepala staf TNI Angkatan Darat, Kapolri, dan anak-anak saya yang jadi itu. Saya nggak berani nulis karena dalam penjelasan itu saya masih kurang jelas gitu loh Pak. Masih apa nih awal yang mesti saya tulis. Mohon maaf lagi karena ini jujur ya saya ini doa ini harus benar-benar harus saya pedomani dengan baik. Begitu. Ini doanya Pak. Terima kasih Allah, terima kasih. Sudah saya tuliskan. Putra saya tercinta pangkatnya sekarang Mayor Jenderal. Padahal belum Mayor Jenderal. Terima kasih Allah, terima kasih. Pangkatnya putra saya sekarang Mayor Jenderal. Ini Kolonel Denny, ini kepala stafnya. Iya. Ini Kolonel Denny, ini kepala stafnya. Ya. Nggak pakai kepala staf juga nggak apa-apa. Tinggal Bapak ngucap terima kasih Allah, terima kasih. Putra saya sekarang pangkatnya Mayor Jenderal. Terima kasih Allah, terima kasih. Putra saya tercinta yang sekarang pangkatnya Mayor Jenderal. Boleh. Terima kasih Allah. Putra saya tercinta sekarang pangkatnya Brigjen. Terima kasih Allah, terima kasih. Mantu saya pangkatnya Brigjen. Boleh. Terima kasih Allah, terima kasih. Putra saya tercinta sekarang pangkatnya Mayor Jenderal. Jadi Pangdam Jaya. Jadi Pangdam 1 Bukit Barisan. Atau mau jadi Wadan Kodiklat Angkatan Darat. Apal aja guru gue nih. Hah? Apal banget. Misal. Dan Kodiklat bintang 3, Pangdam bintang 2. Untuk Kasat Wakil Kepala Staf bintang 3. Apal dulu bagus. Terima kasih Allah, terima kasih Allah. Terima kasih Allah, terima kasih. Putra saya tercinta Mayor Jenderal. Iya, dengan jabatan Pangdam Jaya. Pangdam 1 Bukit Barisan. Wadan Kodiklat Angkatan Darat. Nah, apalagi terserah Bapak jabatan yang bintang 2 yang strategis. Oh, itu jabatannya Bebas. apa yang kita main? Kan ucapan adalah doa. Beberapa item itu kita. Iya, mendingan Pangdam Jaya aja. Ya. Udah di Jakarta, enak, tempatnya basah lagi. Pangdam Jaya. Atau Pangdam 1 Bukit Barisan, bebas. Ya. Atau apalah. Nah, kedua, terima kasih Allah, terima kasih. Putra saya tercinta, sekarang pangkatnya Brigjen Polisi. Jabatannya bebas. Wadir Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polri. Itu kan bintang 1. Kemarin katanya Kabareskrim. Boleh, Wakabareskrim boleh. Wakil
Pangkatnya Brigjen polisi. Pangkatnya Brigjen tuh, Wadir. Brigjen polisi. Dengan jabatan. Ya, terus dengan jabatan Pak ya. Dengan jabatan. Wakapolda Metro Jaya bintang 1 gitu. Tapi senior tuh Pak. Hah? Wakapolda senior. Pak, kalau udah ke RDI apalagi udah ke Allah, nggak ada yang nggak mungkin. Nggak ada yang nggak mungkin. Soalnya kan ayatnya di Al-Quran gini Pak. Malam aku rubah jadi siang. Siang aku rubah jadi malam. Kata Allah aku bisa. Bahkan orang mati sekalipun aku hidupin aku bisa. Gitu. Jadi pasti bisa. Pasti bisa. Pasti bisa. Ini kita sebut juga pasti bisa, pasti bisa, pasti bisa. Pasti bisa. Kita sebut juga Pak. Iya. Nah, sebelum terima kasih Allah, udah nggak Iya. nggak ada. Kan ayatnya jelas. Coba hadisnya apa tuh? Ya. Jadi Nabi memberikan semangat kita. Kata Nabi, Allah itu malu melihat hambanya mengangkat kedua tangan memohon hajat kepada Allah sementara Allah tidak mengabulkan. Tuh. Malu Allah. Allah kalau tidak mengabulkan malah malu kita mengangkat tangan. Jadi kita ibadah ekstrim kita kerjakan, kemudian kita angkat kedua tangan kita, ucap hajat kepada Allah seperti itu tadi. Iya. Terima kasih Allah, terima kasih Allah. Putra saya tercinta yang pertama tadi diangkat jadi Danjen Kopassus, bisa. Jadi Pangdam 1 Bukit Barisan bisa. Jadi Pangdam Jaya bisa. Gitu. Kalau yang nomor 2 jadi itu Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Wah, apa banget tuh? Bareskrim Mabes Polri. Nanti jadi Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polri bintang 2. Nanti jadi Kapolda Gorontalo. Nanti jadi Kapolda Lampung. Nanti jadi Kapolda Metro Jaya. Nanti baru dia nyari nanti jadi Kabareskrim Mabes Polri bintang 3. Terus yang kolonel Haji, ini kan yang Brigjen, Ya. ini yang Kombes, yang kolonel Angkatan? darat, Bapak mau jadi apa? Bebas. Sebutin. Kasdam, kan? Boleh jadi Kasdam Bogor bintang 1 Kasdam ada Kasdam 4, kalau Bogor dan Rem Bogor. dan Rem bintang 1 kan? Udah, dan Bogor kemarin juga ada oleh Oji ini yang. Boleh. Jadi bagusnya sih emang tertinggi dalam bintang 1 tuh Kasdam. Boleh. Kalau dan Rem itu level pertama, the first time, and Oh, the iya. last time itu dan Rem. Boleh. Jadi, nah ini kan pada saat ini untuk kenaikan pangkat selanjutnya doa yang selanjutnya atau doa berikutnya pada session sholat yang lainnya. Boleh. Untuk bersyukur pada Allah untuk narik uang. Boleh. Pokoknya apa aja boleh. Bapak maunya yang mana yang srek? Maksud saya dilanjutkan boleh atau? Boleh. Oh, Boleh. jadi tidak bisa diulang lagi gitu. Iya, diulangi lagi boleh. Dilanjutin lagi boleh. Pokoknya gini Pak. Allah itu tidak mempersulit hambanya. Jadi kalau di Al-Quran ayatnya gini. Berprasangka baiklah kepadaku. Jadi kita harus prasangka baik terus sama Allah. Contoh nih Pak. Ini kan kita ada 500 anak yatim. Siap. Tadi malam jam 00 berangkat ke Gunung Merapi, Mbah Marijan. Anak-anak mau yasinan di Gunung Merapi. Ijab di Mbah Marijan. Saya tanya nih dari 100 anak. Mimpi gak kamu kepilih berangkat ke tempat Mbah Marijan ke Jogja? 100 anak saya tanya tidak ada yang mimpi. Saya tidak mimpi. Tapi saya kepilih. Ini besok kan kita mau umroh nih 60 anak. Liburan ke Turki. Masih kecil-kecil 4 tahun 5 tahun. Mimpi gak
kamu kepilih umroh wisata ke Turki, nggak mimpi. Nah, kita suka bermimpi. Andai kata anak saya mantu, nggak boleh. Pasti. Nggak ada kata andai kata. Pasti. Jadi yang saklek, pasti. Saya pasti ikut ke Turki. Harus yakin. Kalau Bapak nggak yakin nggak Aku bisa. yakin, karena bagaimana mengiringi anak yatim ini kaitannya dengan yang akan kita. Iya, Bapak harus yakin gitu. Bapak harus Paspornya yakin. udah saya bawa makanya. Bapak harus yakin. Nggak ada ya. Kan saya tanya, kamu mimpi gak saya? Nggak mimpi. Bahkan kata anak yatimnya, Pak Haji, waktu saya bikin surat pengantar dari lurah, katanya lurahnya aja nggak punya paspor tuh. Lurahnya aja nggak punya paspor. Anak yatimnya 4 tahun bikin paspor. Nah, Pak Haji saya bilang gitu, karena saya juga sama Pak Haji sendiri. Apa? Lo kok ke Turki kan? Terkabul tuh lo. Kasar banget sih Pak Haji. Iya, jadi mesti. Tanggal 1 gua harus pergi ke Pak Haji dulu. Iya, jadi kita suka bermimpi. Kan tadi kan saya tanya ini anak saya, namanya Fauji. Fauji, Fauji itu anak saya. iya. Saya pertama. Mimpi gak kamu berangkat haji tahun ini? Ya. Pakai maktur. Ya, ONH plus. Pesawatnya bisnis Garuda. Nggak mimpi. Berangkat lo besok. Begitu. Sekeluarga semua? Bapak Haji. Iya, saya enggak. Karena kan saya banyak tamu yang hajatnya 100 miliar sama 200 miliar lagi proses nih. Kan kita udah berangkat kan. Umroh hampir sering dari 2011. Ya. Jadi keluarga aja. Nah terus saya bilang ini. Allah, apa yang bikin lemot hajatnya tamu RDAI Allah? Dijawab sama Allah. Rata-rata tamu RDAI suka berharap. Aduh lemes saya. Jadi kita nggak boleh berharap bos. Karena kan ada bacaan waktu sholat. Ya. Wa nasuki wa mayaya wa mamati lillahi robbil alamin. Kita kan kadang sholat mau cari pahala. Gue mau, nggak boleh, itu udah pasti dapat karena itu kan udah tugasnya Allah untuk ngasih kita balasannya karena kita. Tapi kita selalu berharap. Jadi ada bacaannya tuh wa nasuki wa mayaya wa mamat lillahi robbil alamin. Hidup dan matiku dan ibadahku semata-mata ikhlas semata karena Allah. Bukan nyari ibadah, bukan nyari pahala, bukan nyari surga. Jalanin tuh ibadah lu lillahi ta'ala. Tapi kita selalu berharap bos. Berharap menang. Gak boleh, orang pasti menang kok. Kita malah berharap menang. Hati kita mas, hati saya itu selalu tidak berharap. Saya akan laksanakan ini, Iya. laksanakan ini. Iya. Terserah Allah. Begitu gue baca kalimatnya ini, kok ada yang kurang rasa-rasanya gue mesti ke Haji lagi nih. Iya. Bosan nih semuanya gue. Iya. Nah, Pak Haji, sebelum ini dilanjutkan, saya mau tanya, ini apakah kalau saya lihat kita sholat ini 5 waktu plus lagi sholat tobat 2 item, itu berarti tambah 5 item, berarti 5 10, berarti 18 item itu maksudnya 18 Salam. gitu semuanya. 18 plus sholat tahajud plus sholat duha berarti 20. Saya ambil ini 20. Apakah itu bisa? Bisa. Nih Pak, Jadi, pada saat di masjid, Bapak masih mending nih meraktek ilmu RDAY. siap. Kemarin sore kalau Bapak lihat YouTube RDAY, dia orang Pasuruan, orang Madura. Siap. Anaknya orang Gresik. Yang nonton YouTube RDAY orang Gresik. Diajarinlah mama papahnya. Mama, papa, mau gak praktekin ilmu RDAY? Mama papahnya yang belum nonton YouTube saya, diajarin sama anaknya, putrinya, orang Gresik. Dia mau jual tanah, nggak laku-laku, udah bertahun-tahun. Dipraktekinlah ilmunya. Nah, mama papahnya tuh dagang gorengan. Dipraktekin laku Pak, dibayar tunai 250 juta. Padahal katanya dia, kalaupun yang beli nyai, pemilik pondok pesantren, bayarin nyicil. Tapi ini nyai bayar tunai Pak.
seumur-umur tuh belum pernah. Kamu meraktekin ilmu apa ya? Kok Nyai bisa bayar tunai? Saya ikutin ilmunya RDA, yang ikutin putrinya. Nah, saya bersyukur Pak sama bapak sama ibunya itu. Yang satu usianya udah 70 sekian tahun, ibunya umurnya 65 ya. Saya tanda bersyukur karena dia nggak nonton YouTube saya, karena biasalah namanya dagang gorengan kan. Saya beliin HP Samsung tuh 2. Tanda bersyukur. Dan bapak sama ibu berapa dari Pasuruan ke sini? 1.050.000 bertiga. Saya ganti pulang pergi 3 juta. Saya kasih ya kemarin. Ya. Tanda saya bersyukur. Saya di sini mau seminggu. Saya siapin hotel, kamar di bawah, nginep seminggu gratis. Saya, ya Allah, ini luar biasa. Padahal dia cuman diajarin anaknya perempuan, dan anak perempuannya diancam sama suaminya. Awas kamu ya kalau nonton YouTube-nya RDAY dan praktekin ilmu RDAY, awas. Itu aliran sesat. Diam-diam putrinya, istrinya tuh meraktek ilmu RDAY. Dia dagang Pak. Dagang, padahal cuman ngemper. Omsetnya lebih banyak dia daripada yang toko di belakangnya dia. Sampai dia bisa berangkat ke sini. Saya bilang, wow luar biasa, amazing. Bener nih ilmu RDAY. Karena saya nggak berharap Pak Haji. Dalam hati saya, oh iya tamu saya rata-rata berharap. Berharap dapat surga, berharap dapat pahala, berharap terkabul, terharap bisa, nggak boleh. Disampaikan, saya sampaikan untuk melaksanakan perintah Pak Haji 11 item itu saja, itu benar nggak ada waktu untuk. Nggak ada waktu. Tersita benar saya punya ini. Jadi, Kegiatan ini. kegiatannya itu, terutama 12 jus itu tidak main-main Pak. Dari jam 00 sampai matahari terbit. Ya, saya nolong sama matahari turun. Nah itu saya bisa ciptakan sampai jam 4, jam 4. Pak, kan sebelum Bapak meraktekin udah dipraktekin sama sahabat Nabi Abdurrahman. Sebelum Bapak meraktekin udah dipraktekin sama Imam Syafi'i. Dia katam 2 kali Pak, setiap malam. Imam Syafi'i. katam 2 kali. Kalau Abdurrahman bin Affan, Auf Auf 1 kali. 1 kali 30 juz tiap hari. Nah kita cuma 12 juz. Ya. Jadi Bapak harus bisa. Alhamdulillah. Dan pasti bisa. Dan dibuktiin sama Abdurrahman bin Auf. Dia orang terkaya. Kaya raya tajam melintir. Dan karena dia bacanya Quran. Jadi ucapannya selalu jadi uang. Nggak pernah nggak. Bahkan kurma busuk aja bisa jadi uang. Makanya kalau dia tanya. Saya tinggalin ya. Tidak saya bawa apa-apa. Saya ke Madinah nggak bakal bawa apa-apa. Tunjukin saya pasar mana. Jadi duit loh bos. Nah mau saya, Bapak mau di mana aja jadi duit. Bapak mau di rumah, duit datang. Bapak mau nengokin cucu, duit datang. Bapak nengokin anak, duit datang. Saya maunya begitu. Jadi isinya cuman ibadah, 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 ibadah. Kenapa Pak Haji? Karena di Al-Quran ayatnya, kuciptakan jin dan manusia untuk ibadah kepadaku. Jadi nggak boleh. Enggak. Emang ada ayatnya Pak Haji, kuciptakan jin dan manusia untuk nyicil utang. Ayatnya nggak ada, tapi lu kerjanya begitu. Hidup untuk cicil utang, nggak boleh. Jadi 18 rakaat yang disampaikan. Dari maghrib sampai isya. Maghrib sampai isya, itu hanya punya sisa 2 menit Pak. Untuk ngambil air wudhu aja langsung saya berangkat ke masjid. Iya. Setiap every night tuh saya lihat, wah benar-benar ini banyak benar meminta konsentrasi kita. Karena kalau panjangan dikit aja kita punya ini Pak, kebablasan gitu Pak. Ya nggak apa-apa. Terus yang kedua yang 50 salam itu pun demikian, yang 10 itu benar-benar menyita dan harus konsentrasi. Nggak apa-apa Pak. Karena kalau Itu tidak kan masih konsentrasi, baru ya. sangat Nanti kalau udah lari Pak, ngelinding sendiri. Siap, benar, Pak. Ini ibarat mobil, Bapak lagi dibersihin karatannya. Ya.
Kalau udah licin, gelinding bos. Orang kan nanya, Ji, gue mepet bener. Anggap aja tuh ban lo lagi karatan. Ntar kalau udah ngegelinding, licin bos. Oh jadi, ya karena kita nggak pernah pakai. Dulu kita isinya cuma dunia aja. Sholat wajib doang. Sekarang lo wajib lo ba'diyah qobliyah. Karena lo udah praktek ilmu RDAY. Ya udah jadi ba'diyah qobliyah. Yang tadinya tahajud nggak baca Quran, sekarang lu baca Quran. Yang tadinya tobat cuma 2 rakaat, sekarang nggak boleh. Jadi nanti lama-lama licin pak. Akhirnya kan terjawab. Orang yang baca Quran 12 juz umurnya di atas 100 tahun. Jadi bapak lihat bisa dampingin cucu sampai ke pelaminan. Orang yang baca Quran 12 juz penghasilannya 10 miliar per bulan. Nah itu kan akhirnya bapak di hari tuanya lihat enak ya. Dibandingin bapak lihat jenderal-jenderal sekarang, coba bapak lihat tuh. Udah peot, udah ringkih, bentar-bentar keluar masuk rumah sakit. Masih ribut masalah dunia. Mendingan kita urusin akhirat. Dunia datang. Bapak coba lihat tuh yang di YouTube tuh jenderal-jenderal. Udah tua, dunia yang dikejar, ngapain? Udah aja yang kayak bapak tadi baca Quran. Soalnya apa pak? Nanti teman kita dikubur, ya tadi Al-Quran tadi. Kita nggak bisa ngandelin dari istri, anak, boro-boro. Kadang kita masih sehat aja, istri kita udah ninggalin kita. Pokoknya gue baca Quran, biar duit datang sendiri. Jadi bapak nanti bisa cari gadis usia 20 tahun gitu. Amin, alhamdulillah. Jadi yang tadinya spermanya keluar, saya maunya nyemprot. Usia bapak sekarang 80 berapa ya? Sekarang 72. 72, dapat sama gadis usia 20 tahun. Jadi spermanya nggak netes, nyemprot. Pak Haji, jadi ini gue udah foto-foto ini tadi. Hmm. Ini Bapak Kepala Staf, ini Bapak Kapolri. Hmm. Ini masih bisa nggak disimpan di kalau beserta istri saya? Nah, ini yang Maidin, ini Brigjen, nah ini Kapolri. Nah sesuai perintah dari ini kalau menurut yang pegawainya itu adalah ditaruh di sini satu pasang, di sini satu pasang yang sama. Apakah tulisannya sama dengan yang tadi ini tadi? Boleh, bisa. Sama saja sini. Bisa. Tulisan ini. Jadi kita tulis sini. Ini kan sama istrinya masing-masing bagi. Iya. Jadi maksudnya saya tempelin, terus saya kasih. Iya. Yang ini boleh. Boleh. Malah kalau fotonya bapak mau, dilangkahin aja. Bapak nggak pakai celana dalam kalau mau tidur sama bangun tidur, dilangkahin fotonya. Semuanya enggak? Semuanya lah terkabul. Takluk sama anak saya. Takluk sama anak saya. Gitu nanti pimpinannya takluk sama putra bapak. Akhirnya putra bapak terngiang-ngiang di pimpinannya. Akhirnya pimpinannya manggil. Walaupun belum waktunya terbit ter. Khusus buat putra bapak ternya doang terbit sendiri. Kan biasanya ter kan berapa orang tuh? Iya. Telegram. Kemarin Pego terakhir nih. Waktu mau lebaran tuh Pego 150. Orang. 150 orang. Nah ini kalau bisa ternya putra bapak sendiri. Ya, angkatan kan. Bisa lah. Jadi tetap Pak, ditaruh di kepala dengan Iya. tulisan ini dan taruh di titik ini. Iya. 3 lapis. Iya. Ini yang kasar. Iya. Bisa. 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 Bisa itu Pak ya? Bisa. Kita pakai Bisa. plester. Bisa. 3 lapis ini. Iya. Kita dempet-dempetin semua. Bisa. Karena kan sasaran lain-lain. Ini kan angkatan darat dua-duanya. Iya. Si ini biasanya Brigjen sama Richard kolonel. Heeh. Bisa. Brigjen sama kolonel benar. Jadi Maijen, Brigjen, ini kombes. Karena Jadi begini, brigjen. yang kombes ini juga lagi dipermainkan oleh anggota P3 yang anggota DPR. Dia dekat semua unsur sama polisi. Biasa anak gue dimainkan. Nanti anak bapak melejit sendiri jadi Nah, wadir. makanya.
Iya, jadi bilang, wadir di oh. Bareskrim. Jadi wadir di Bareskrim tuh udah saya sabdain. Saya kan kenal Bapak ini kan sejak saya di Riyadh, Pak. Ya, Di Riyadh sebulan saya di Riyadh itu selama sebulan itu saya kenal, saya baca ini semuanya. Hanya ya itu, saya selalu minta petunjuk nih, harus saya ketemu dulu. Makanya ya bukan apa-apanya, Pak. Bagi saya kalau memang ada kesempatan Tuhan yang mengizinkan saya untuk bisa suksesnya anak-anak saya, why not? bisa. Karena saya Bapak tahu kan benar tinggal jalan-jalan meraktekin sekarang doang. ini. Jadi yang kerjain Bapak aja, putra Ya. Bapak sama mantu Bapak terima jadi. Jadi Bapak yang ritual. Jadi putra Bapak sama mantu Bapak nggak usah ritual. Yang ritual Bapak kayak saya nih. Anak saya kan dokter. Anak saya yang pertama mantu saya dokter. Anak saya yang kedua dokter. Ini yang ketiga mau dokter. Itu dia terima beres, bos. Yang ritual gua. Siap. Bini gua nggak ikutan ritual bini gua taunya duit. Pak Haji setelah ini, nah sekarang yang untuk uangnya itu Pak Haji. Uangnya yang pertama kita bermunajat pada Allah. Terima kasih Allah, terima kasih Allah, terima kasih Allah. Apa tuh lanjutannya? Terima kasih Allah, terima kasih. Penghasilan saya sebulan sekarang sudah 10 miliar gitu. Penghasilan. Saya sekarang sudah sebulan 10 miliar bersih. Terima kasih Allah. Penghasilan saya sudah 10 Sebulan miliar. sekarang sudah sebulan 10 miliar. Sebulan bersih. Lanjut. Terima kasih Allah, terima kasih Allah. Saya dipertemukan dengan jodoh saya yang usianya 20 tahun. Sehingga sperma saya muncrat gitu. Saya dipertemukan. Nggak rembes. Kalau Saya rembes namanya dipertemukan. sperma bocor. Saya dipertemukan Sama sama jodoh saya gadis usia 20 tahun. saya gadis Usia 20 tahun. usia Dan 20 alhamdulillah tahun. sperma saya sekarang udah muncrat. Nanti muncrat bener. Banyak cicak pada betelor. saya dapat muncrat. Iya. Usia saya 72 tahun. Istri saya 20 tahun. Terima kasih Allah. Terima kasih Allah. Terima kasih. Gitu. 20 Emang ada contohnya Pak Haji? Ahmad Albar ya. punya bayi. Contohnya banyak. Yang di YouTube itu waduh, brengsek nih kakek-kakek. Gelis iya. Benar. Di itu YouTube, Pak. Nah, terus Pak setelah ini terima kasih Allah terus masalah 10 miliar terus plus yang katanya cantik datanglah kok ke kamar saya. Oh itu Cantik. nyentongin. Ini nggak sama centong nih, Pak. Enggak, itu kita Oh, angkat ini pada saat tangan. di tangan ini. Iya. Jadi bisa di masjid karena kalau sudah hafal bisa Kan di kata masjid. Allah di hadisnya, Allah malu kalau tidak mengabulkan hambanya yang udah angkat tangan bermuhajat kepadaku. Mohon ampun dalam bentuk syukur, Allah malu kalau nggak ngabulin. Nah Bapak ngucapnya tadi, terima kasih Allah, Pak, terima munajat itu kasih. Setelah zikir, setelah sholat ya? Zikir setelah Iya, sholat habis sholat sebelum Bapak angkat dari sajadah. itu. Nah sekarang Pak, saya kan hanya bisanya begini Pak. Ya, Kalau di bawah tuh bisa Pak. ya udah di bangku. Jadi saya selalu pasti harus ke angkat dulu Pak. Iya, Aduh, di bangku. baru saya ambil contekan, baru saya baca deh. Iya, boleh. Karena, waduh, masih belum bisa, masih Pak, keras gitu. tenang. Ya, Nanti akan ada orang yang nyembuhin Bapak sempurna seperti Bapak usia 27 tahun. Siapa itu? Wanita seusia 20 tahun yang akan hadir. Begitu. jadi kalimatnya gimana tuh? Setelah tadi- Terima kasih Allah, terima kasih Allah. Allah udah kabulin hajat saya. Penghasilan saya sebulan cair 10 miliar. Dan saya dipertemukan dengan jodoh saya yang usianya 20 tahun. Dan alhamdulillah sperma saya Muncrat. dapat muncrat. Usia saya Cicak pada betelor, terima kasih Allah. Cicak-cicak pada betelor. Nah mungkin Pak, ini kan
cucu saya nih, Hmm. satu SMA Taruna Nusantara, Ya, yang anak-anak jenderal itu. ya. Kemarin 3 poin adalah tes psikologi, tes jasmani, dan tes ini. Saya langsung tembak saja pembersih. WC, di 100.000. WC 100.000, pembersih WC. 100.000. Di pom bensin 201, pembersih WC di rumah sakit Ya. depan Brigif itu, Pak. Nah, lalu pada hari Senin besok ini juga 2 orang yang SD ujian SD dan SMP ujian SMP-nya. Sedekah lagi pembersih WC 100.000. Satu anak, satu pembersih anak, WC. Jadi 2 anak, 2 ini ya. 200. Menyebutkan namanya, Pak ya. Iya. Ini akan laksanakan ini. Karena apa, Pak? Biasa kan Bapak bilang. Anak-anak ini pada kontrak bener sih, disuruh pakai celana terbalik kagak mau. Iya. Aku ingat gak boleh, Pak. Dah. Aku dapat uang. Iya. Aku dapat uang. Dalam hati gitu ya. Iya. Aku dapat. Enggak. Saya bilang, ya udah, enggak apa-apa lah. Apa aja bilang sabar. Iya. Nggak boleh. Jadi, tapi saya ingin tetap membantu gitu loh. Iya, sebagai kakeknya Iya. kebanggaan buat kita, cucu-cucu kita. Benar, Pak Haji. Karena Siapa lagi? Nah, mau saya nanti di usia Bapak 70 tahunan, 75, saya maunya Bapak punya penghasilan sebulan 10 miliar. Jadi Bapak nggak ngandelin dari anak dan mantu dan cucu, tapi Bapak support dia. Beliin anak Hummer, harganya cuma 5 miliar. Beliin anak Robicon, cuma harga 1,7 miliar. Jadi Bapak dihormatin sama mantu. kan Bapak cerita rumah Bapak itu di Sentul ya kalau nggak salah. Itu 3 rumah tuh berdekatan. Dekat, 7. sedangkan kan rumah saya yang saya lapor kepada Bapak kemarin, satu pekarangannya itu ada 4 keluarga di sana. Termasuk saya, mantan istri saya, dan 3 rumah besar-besar. 2.250, jadi ya kalau gue mah kecil-kecilnya 400 meter lah. Tapi udah gede gitu loh, Pak. Udah pada gede gitu, Pak. Saya bilang, aduh, Pak Haji waktu di ini cerita, loh kok sama saya juga, saya menyiapkan kok saya, Pak. Iya. Aku punya tanah ini, kau sekian, Iya. kau udah kalimat, nah bangun. Iya. Ayo, alhamdulillah udah dibangun. Ya, gede-gede, Ucapan adalah Pak. Ucapan doa. Makanya alhamdulillah, makanya saya bilang, awal dulu saya inginkan mereka jadi perwira dan istri perwira. Saya akan jadikan satu. Saya akan. Udah nyata. Sekarang tinggal Bapak ucap lagi. Anak saya Anak saya. pensiun bintang 4. Ini sekalian dari ini yang Iya. kedua itu. Anak saya pensiun bintang 4. Mantu saya pensiun bintang 4. Begitu. Walaupun orang bilang nggak mungkin. Pasti mungkin. Pasti mungkin. Karena saya udah pakai ilmunya Allah. Gitu. Soalnya kalau udah ke Allah yang nggak mungkin bisa mungkin, bos. Siap. Yang nggak mungkin bisa mungkin. Kalau udah ke Allah yang nggak mungkin bisa mungkin. Yang nggak mungkin. Siapa contohnya? Wakil presiden kita lah contohnya nih. Ya. Siapa yang nyangka dia jadi wakil presiden? Umurnya aja nggak cukup. Ya. Tapi dengan MK bisa. Walaupun banyak yang kontra. Nggak masalah, yang penting jadi. Mau digoyang nggak bisa lah orang yang nunjuk rakyat. Ya. Emang yang nunjuk MPR. Benar, Pak. Nggak bisa, yang nunjuk kan rakyat. Masa yang gulingin MPR? Nah, itulah teman-teman gue jenderal-jenderal itu. Iya. Si Trisno malah yang tua begitu narko itu ada listing saya, Pak, bintang 2 dia yang membacakan itu. Saya bilang kok nggak tahu peraturan sih, biarkan saja lah. Iya, jalanin, syukurin, nikmati. Kalau itu kan dia masih mikir, Iya. komen, Nanti begini lah. ngeluh. Janganlah. Udah biarin, Pak. Soalnya kan gini, Pak. Yang nggak mungkin kalau udah ke Allah pasti mungkin. Siap. Udah banyak kok contohnya. Sudah banyak contohnya. Yang nggak mungkin pasti mungkin. Bapak lihat. Siapa nyangka Pak Prabowo dari wakil presiden gagal, ijab lagi. Gagal, ijab lagi. Gagal, ijab lagi. Gagal. Terkabul tuh. Ya. Mosok kita paksain. Jadi anak jenderal bintang 4, mantu juga jenderal bintang 4. Ya. Sekarang Bapak yang prihatin.
anak sama mantu yang nikmatin, Ya. cucu yang jaya, ya kan? Karena apa? Saya yang saya lapor sama Pak Prabowo itu saya asisten operasinya 2 tahun loh Pak. Iya, Menempel terus, bukan main bercanda itu terus. Bapak mau Iya. apa Pak? Gue kok sama lu gak pernah bisa marah Ed. iya. Karena lu apa yang gue inginkan lu selalu cepat. Jadi waktu lu Pak tepat. Prabowo jadi Danjen Danjen bintang Kopassus. 2, Bapak pangkatnya apa? Kolonel. Kolonel. Nah, asisten kan di sana kolonel Ya. pembantunya. Oh jadi Pak Prabowo bintang 2, Dua, Bapak saya kolonel. kolonel. Oh, iya. Nah dari beliau itulah makanya saya kalau saya mau laksanakan pembunuhan itu bisa saya kerjakan, tapi ya itu karena ya Bapak bilang itu mikirnya itu kalau saya sudah diperintahkan lepas, tidak boleh dibimbing. Iya, Nah iya. Pak Bowo tuh maunya dibimbing terus gitu loh. Iya, iya. Gak bisa saya bilang gitu. Iya, Ini iya. special force tidak main-main. Iya. Negara akan kacau kalau bener dia gunakan helikopter di. Oh kalau sama saya nggak mau Pak ya. Iya, iya, Saya iya. akan berontak, saya akan ambil yang di gunung-gunung itu. Iya. Supaya nggak terbongkar gitu loh Pak. Iya. Kita punya rahasia, tapi nggak bisa dikerjakannya. Saya terima ini dan saya tidak. Kan Bapak ingin- dasarnya militer nih. Iya, Bahkan Bapak di elit Kopassus. Nah Iya. mau saya, sekarang Bapak di elit ibadah. Jadi orang Amin. ibadah, Bapak elitnya, ya betul? iya. Jadi di atasnya orang ibadah, jadi tingkat dewa namanya. Orang nggak baca Quran 12 juz, Bapak baca Quran 12 juz. Itulah Orang Bapak- sholat tobatnya 2 rakaat, Bapak 68. Orang bangunnya sepertiga malam, jam setengah 4, jam 3, Bapak jam 00. Orang yang nggak pernah mandi jam 00, Bapak mandi jam 00. Begitu. Orang tahajud jam 3, Bapak jam 00. Dan Jadi saya Bapak laksanakan di atasnya namanya mandi elit ibadah. Dan sholat tahajud itu Pak, udah sekian puluh tahun. Sekian puluh tahun Pak. Tapi kan nggak jam 00. Pak, antara 00 sampai jam 2 Pak. Itu yang saya selalu kerjakan. Nah, Dan saya maunya nggak jam pernah- 00. Nah, sekarang ini selalu di jam 00. Iya. 0 kurang 5 saya udah bangun. Oke, Iya. saya akan senyum dulu. Oke, saya ini Iya. saya ambil daun salam, saya Iya. saya siram. Iya. Karena apa? Kalau saya jam 12 lebih seperempat saja Pak, sudah terlambat keteter tuh untuk Iya. baca Qurannya Pak. Iya. Jadi saya harus sholat tahajud ini 8 rakaat benar saya akan perkuat. Pokoknya Bapak dulu di militer di pasukan elit. Sekarang karena Bapak udah pensiun, Bapak ibadahnya yang elit. Betul nggak? Siap. Jadi kalau nanti Bapak lihat teman-teman Bapak lontang-lantung istilahnya ngandelin dari pensiun, Bapak 1000 kali dari pensiun, yaitu tadi 10 miliar. Di hari tuanya. Jadi di usia Bapak 73, 74, 75. Bapak duitnya 10 miliar. Jadi Bapak mau kemana-mana. Wow, luar biasa. Pak, hari ini tanggal 2 Mei. Pada tanggal 14 Mei sampai dengan tanggal 20 Mei, nanti menjelang pada tanggal 30 Mei nantinya, itu akan tetap terlaksana kenaikan pangkat baik pihak polisi maupun angkatan darat. Kan Bapak nanti jalanin ritual dari Justru saya ini, yang Pak. iya. Dengan tanggal 2 ini, Pasti. di sana Pasti. saya menggarap Iya, bisa-bisa, PR-nya Pak. terbit. Berkali-kali Pasti. saya bilang 30 item Iya. saya sholat, salam terus saya Pasti. ini. Dan 3 poin ini. Bisa? Siap. Pasti ya. Pasti. Anaknya bintang dan 2, yakin. anaknya bintang 1, mantunya bintang 1. Jabatannya yang strategis. Dan itu akan berlanjut Bapak. Siap, minimal bintang 1, Pangdam. bintang 2, bintang 3, terus terus selama waktu ada. Ya, pensiun Fauji bintang ini juga 4. demikian. Oke? Yang selanjutnya Pak, saya izin untuk penarikan uang. Boleh. Mohon bisa Paksain. saya tulis. Pakai centong. Tadi kan ada kertas ya. Mana? Aja, kasih kertas. Bapak tinggal baca aja, tinggal nyontek. Manggil duit nih. Itu, ini Nih. yang gue suka. Karena dari mana? Alhamdulillah, kok gue punya keinginan. Iya. Buat apa gue liat, kalau gue nyimpang dikit, waduh ini beda lagi nih. Untuk jualan makanan. Nah sekarang mana? Ilmu centong. Centong. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ganteng-ganteng datang saya, tapi saya mau yang cantik-cantik aja. Oh, deh. iya. Boleh. Nanti yang Cantik-cantik dipakai datang. duitnya yang gambar perempuan. Oh. Kalau yang ganteng yang pakai gambar laki, kasih lihat, ajarin cara siap, manggilnya. siap. Maunya kan yang Karena cantik. Bapak ini kalau setiap demonstrasi di nggak pernah ditunjukin. Iya. Omongan Pak Haji ya yang deh. Iya. Waduh, kok curang banget sih, gue gak lihat-lihat. Nih, cantik. Tuh.
Dan biar di- ikut menari-nari nanti. oh. Kalau lihat ini burungnya terbang merah. dan muncrat nanti. Oh, Tuh. yang ini di ini. Nih, Nah, kan terus cantik kan? ah. Megangnya kayak itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di atas paha enggak? Enggak, gini juga boleh ke atas. Ke atas gini nanti. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya anak yatim RDAY Kandang Embek pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar. Sebentar, hajat saya belum tertulis ini mas. Itu yang saya penting, hajat saya. Nanti lihat di YouTube ada tuh bos. Ah, gua udah berkali-kali di YouTube. Nggak Kesenggol jelas. kesenggol mulu. Iya. Hajat saya, Hajat saya memanggil uang, manggil uang ya. ya puluhan miliar, ratusan miliar. Ya, puluhan miliar. Ya, lanjut. Wasilah cara yang saya lakukan ini Wasilah yang saya lakukan ini Allah kabulkan. Allah kabulkan. Ya, dah. Terus dah dipanggil cantik. Cantik, cantik. Cantik, cantik, cantik. Datang Merah. ya. Merah ini. Ya, datang ya. Datang, Datang. ya. Cantik, cantik. Datang ke rumah. Datang ke rumah saya, masuk ke kamar saya, masuk ke lemari saya, masuk ke dompet, masuk ke Ulangi, datang ke rumah saya. Datang ke rumah saya. Udah datang ke rumah, masuk ke kamar. Datang ke rumah Boleh. saya, ke kamar saya. Iya, Terus udah ini di rumah saya, kamar saya. Rekening saya enggak? boleh. Rekening katanya pakai nomor, ribet Iya, katanya ribet, kalau ini. iya. Datang Datang. ke rumah saya, ke kamar saya. Iya, udah Terus? datang ke rumah saya, mau datang ke Ya kamar secara saya. fisik itu, secara fisik. Iya, apa-apa. udah, enggak apa-apa. Terus Datang, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya. bawa teman Ajak kawanmu sebanyak-banyaknya. Ajak kawanmu, Sebanyak-banyaknya. undang kawanmu sebanyak-banyaknya. Saya butuh uang 10 miliar setiap bulan. Saya butuh uang 10 miliar setiap bulan. Datang ya, datang. Ajak kawanmu sebanyak-banyaknya. Diulang-ulang, itu aja. Nah, Makasih, pengulangan Kaki. ini apakah sampai dengan 30 apa 9 kali boleh. 9 kali? Ya. Ini tambah centong lagi. Pokoknya Bapak merhatiin yang gampang Yang dulu. gampang aja. Yang gampang Jangan dulu. yang susah dulu. Siap. Yang gampang dulu. Buat apa yang susah? Yang gampang. Kayak orang ujian aja. Yang gampang dulu. Yang gampang kerjakan dulu. Bisa? Tapi ini tiga-tiganya bisa deh Pak Haji, ya? Bisa. 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 Tidak ada tamu RD yang tidak terkabul. Harus terkabul. Oke? Jadi anak saya, cucu saya bisa juga saya bacain ini. Bisa. Jadi tidak ada lagi yang lain-lain ya. Pokoknya kalau mau tes, mau ujian, paksain cari pembersih WC. Kalau mau terbit Sudah ter, paksain cari pembersih WC. Misalkan ter bulan apa nih, tanggal berapa nih. Bapak sedekah Minggu ketiga Pak, selalu. Ya itu. udah, Bapak nanti sedekah pembersih WC. Putra saya keluar di ter bintang 2. Dapat jabatan Pangdam. Dapat jabatan Pangdam. Dapat jabatan Kalau sudah dapat Pangdam. informasi dong. Hah? Kalau sudah dapat informasi. Iya, nanti keluar mantu saya jabatan Kasdam, jabatan Kasdam, jabatan Kasdam. Bintang 1 Kasdam, gitu. Keluar putra saya Brigjen, Tapi Wadir, ini- Bareskrim Mabes Polri, Wadir. Ini tetap malam Iya, aja, malam aja terus. kita pakai. Iya dong, pakai cadar Tapi terus. Mau sholat dibuka. Iya, bisa, Siap, bisa. sip, terkabul. Nah. Saya harapkan benar Pak Haji. Bukan harapan. Pasti akhir bulan. Pasti Iya, akhir bulan. Iya. Oke.
Ganteng, terkabul, Siap. naik ke pelaminan sama gadis usia 20 tahun. Siap. Dan spermanya muncrat, nggak rembes. Terkabul. Muncrat spermanya. 72 kawin sama umur 20 tahun. Masih Mas. Ya. Di filmin semua. Gawat tuh nanti. Oh ya. Ya. Tinggal di mana, Bos? Di Lampung, Pak. Lampung. Kesini sama siapa? Kesini sama siapa? Sendirian. Sendirian. Sehari-hari apa? Mana mic-nya? Sehari-hari apa kegiatannya? Ya lagi nggak ada, Pak. Nggak ada. Iya. Nah, ini Bapak tahu Pensiunan. RDI dari mana? Kan saya dua kali kesini, Pak. Udah 2 kali? Iya, 2 kali ini. Oh iya. Iya. Jadi sehari-hari kegiatannya apa? Selama ini saya di konsultan, Pak. Konsultan gimana? Perencanaan. Perencanaan. Bikin Perencanaan. apa tuh contohnya? Bikin apa namanya? Perencanaan tambak gitu, perencanaan bendungan gitu. Perencanaan bikin tambak, Iya, tambahan irigasi pokoknya, Pak. Iya, irigasi. irigasi. Selama Nah, ini Bapak gitu. bagian apanya kalau boleh tahu? Saya jadi apa namanya tim leadernya kadang-kadang itu. Tim leader. Tim leader, Iya, tim leadernya. ketuanya. Iya, Nanti ada anak buahnya. ada anak buahnya. Nah, anak buahnya tuh freelance atau digaji tiap bulan sama Bapak? Gaji perusahaan yang menggaji. Oh, gaji Oh, perusahaan. iya. Nah, Bapak yang gaji? Perusahaan juga. Oh, iya iya. Iya, iya. gitu. Nah, kemarin pertama waktu hadir hajatnya apa? Kalau sekarang hajatnya apa? Ya, saya mohon maaf ya, saya ini kan pensiunan. Pensiunan. Udah ya, pensiun? Udah pensiun, udah lama. Oh, udah. 13 tahun pensiun. Ya, jadi umur berapa sekarang? 68 habis. 68. Iya. Oh ya, terus? Ya. Jadi karena saya banyak hutang. Banyak hutang, jadi pusing juga. Ini gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Dalam 2-3 bulan terakhir ini nggak ada lagi yang digali. Kadang kan dia mau nutup, ya ini yang pusing. Jadi saya ingin sekali punya uang 10 miliar. Kenapa Bapak nggak paksain pakai ilmunya RDAY, baca Quran 12 juz? Sudah Pak, jadi saya selama ini sudah rutin itu mandi, bangun, senyum, bangun jam 00, mandi dengan pandan, kemudian tahajud, baca Quran, tapi memang nggak pernah sampai 12 juz. Oh. Ya, paling juga 6 juz gitu, 5 juz. Nah, 2 minggu belakangan ini saya ganti dengan baca Yasin 21 kali sampai menjelang subuh. Gitu. Nah, kemudian yang amalan apa namanya? Yang hajat alhamdulillah itu rutin juga saya lakukan. Kemudian yang sholat tahajud ini apa namanya? Tobat. Tobat 18 ini saya juga lakukan. Udah. Tapi ya belum Nggak mungkin terkabul, Bos. Kok nggak mungkin, Pak Haji? Kan Pak Haji nyaraninnya yang ilmu terbaru nih nggak baca Yasin. Baca Iya. Quran. Karena kan
udah ada contohnya Abdurrahman bin Bin Auf. Auf. Iya. Dia baca Qur'annya 30 juz, khatam. Udah dipraktekin sama Imam, Syafi'i. khatam 2 kali. Nah, Bapak Ya, sampai ganti Yasin 6 juz. 6 juz. Iya. Bisa gak Yasinnya dipending dulu, tapi baca Bisa. Quran dulu Bisa. sampai khatam. Iya. Baca Yasin itu baru 2 minggu kurang. Oh iya, diganti Selama sekarang. ini ya Quran, selama ini baca Quran cuman sampai 6 juz, paling 5 juz gitu. Ah. Karena matanya udah. Nggak apa-apa, pelan-pelan. Iya. Pokoknya Bapak maunya saya paksain bangun jam 00, Iya, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Iya. Udah. Kenapa Pak Haji maksain? Karena sama tamu saya orang Riau udah dipraktekin Nggak kelihatan, Pak. cair tuh. Alhamdulillah sama orang Riau. 100 juta. Alhamdulillah dia kemarin-kemari. Uangnya 100 disedekain ke sini buat privat. Sekarang dia saya kasih hadiah liburan ke Gunung Merapi bersama 100 anak yatim. Iya. Nah, ada lagi orang Pasuruan, orang Madura, anaknya di Gresik, praktekin cair 250 juta. Saya kasih hadiah HP Samsung 2 unit. Iya, iya. Nah, mau saya, Bapak harus paksain. Memang belum 12 juz. Iya. Misalkan baru sejus, 2 juz nggak apa-apa. Tapi pelan-pelan menuju 12 juz. Iya, Pak. Iya, Pak Haji. Gitu. Pak, Selama ini yang orang Pasuruan, Pak, saya tanya, Bapak kerja gak? Saya dagang gorengan, Pak Haji. Wow, dagang gorengan. Iya. Istrinya, iya dagang gorengan di Pasuruan. Di pasar dagang gorengan. Bapak nonton YouTube saya? Enggak. Loh kok bisa praktek ilmu RDAE? Diajarin sama anaknya yang dari Gresik. Dan alhamdulillah Pak Haji, tanah yang saya mau jual bertahun-tahun selama 6 tahun gak laku-laku. Saya praktekin ilmu RDAE, dibeli sama Nyai pondok pesantren. Pemilik pondok pesantren Ibu Nyai. Biasanya Ibu Nyai bayarnya nyicil. Ini Ibu Nyai bayarnya tunai. Saya sampai dibilang sama orang-orang, kamu praktekin ilmu apa? Kamu berdukun kemana? Dukun kamu di mana? Kata gitu. Iya. Udah saya kasih hadiah Samsung 2 unit. Iya. Iya. Nah mau saya Bapak paksain. Bangun 12 jam juz, ya. 00, senyum mandi pagi tahajud. Bapak mampunya berapa dulu baca Quran? Gak apa-apa bertahap. Nah nanti sholat taubatnya dari maghrib sama isya 18. Iya. Nanti yang 50 dari jam 5 pagi dicicil sampai mau tidur. Sambil Bapak berdoa. Doanya gini, terima kasih Allah, terima kasih di hari tua saya, di usia saya 68 tahun, saya penghasilannya sebulan 10 miliar. Terima kasih Allah. Jadi kalau di Al-Quran ayatnya, berprasangka baiklah kepadaku. Terima kasih Allah, terima kasih di hari tua saya, di usia 68 tahun, penghasilan saya sebulan 10 miliar. Ucapan adalah doa. Nanti cair 10 miliar. Iya, Pak Haji. Bisa? Iya, bisa. Kedua. Kalau apa namanya? Ketiga, yang, apa namanya yang sholat malam itu, yang bangun jam 00 itu udah selama ini udah saya lakukan udah. tinggal baca Qurannya ya. Berapa bulan, hampir tahun lah. Ya, tinggal baca Qurannya ya, Baca tingkatin Qurannya ya. Cuman enggak bisa itu, belum Nah. bisa 12 juz. Ya, terakhir. Paksain bisa nggak bisa harus. Paksain. Setiap Bapak kalau ibadah, Iya. apa bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud, baca Quran, Iya. ataupun sholat taubat, Bapak nggak boleh berharap. Bapak kan kadang berharap. Iya, berharap. Nggak boleh. Karena kan ada bacaan sholat. Wa nasuki wa mayaya wa mamati lillahi robbil alamin. Artinya apa? Salatku dan matiku karena Allah Ta'ala. Sesungguhnya Salatku, Ibadahku, ibadahku, hidup dan matiku. hidup dan matiku karena Allah. Jadi Bapak ibadahnya karena Allah. Bukan karena cair 10 miliar. Itu pasti.
Ini kan enggak Bapak. Iya. Maksain bangun jam 00 biar cair 10 miliar. Nggak boleh Pak Haji. Nggak boleh. Pasti cair Pak. Nggak boleh berharap. Bapak nggak boleh ada kata-kata ngomong gini. Saya mau kerjain biar saya punya penghasilan sebulan 10 miliar. Nggak boleh. Oh gitu ya. Iya. Saya mau kerjain biar saya bisa berangkat umroh. Nggak boleh. Iya, iya. Pasti berangkat umroh. Saya mau kerjain biar saya bisa liburan. Saya mau kerjain biar saya punya penghasilan 10 miliar di hari tua saya. Gak boleh. Iya Pak Haji. Jadi Bapak jalaninnya ikhlas semata karena Allah. Seperti bacaan sholat. Wa nasyuki wa mayaya wa mamati lillahi robbil alamin. Jadi gimana Mbak nggak bisa berharap sama sekali itu ya? Gak Berarti boleh. Gak boleh. Jadi ibadah aja begitu. Ibadah aja. Kan ayatnya gini Pak. Kuciptakan jin dan manusia untuk ibadah. Ya. Jadi Bapak ibadah aja. Ini enggak. Kuciptakan jin dan manusia untuk nyicil utang. Ada gak ayatnya gitu? Enggak ada. Iya, iya. Jadi utang nanti dibayar sama Allah, tenang aja. Ya, habis selama ini ya berkutik. Enggak ada perenya gitu mikirkan utang terus berhari-hari kan. Ya. Gak boleh. Pantesan hajat lo lemot. Nih, manfaatnya privat kedua begini. Jadi tahu nih. Oh, kelemahan lo itu. Coba kalau nggak privat kedua. Nggak tahu kan. Berharap. Paksain nggak boleh. Harus. Ya, habis gimana ini udah jatuh tempo jadinya kalut juga Pak Haji. Udah jatuh tempo lagi. Jadi pikiran ini kesana terus. Aduh. Pak, nanti utang Bapak lunas sendiri. Pasti lunas. Ada jalannya, caranya ada. Nih Pak, orang hamil bunting berapa bulan? 9 bulan. Ada gak baru 3 bulan pengen ngelahirin? Bisa gak? Iya Nggak bisa. Utang kalau belum waktunya lunas, nggak bisa lunas. Kan belum waktunya lunas. Walaupun Bapak paksain pengen lunas, nggak bisa, orang belum waktunya. Nanti lunas sendiri, tenang aja. Ya. Pak, ini sekarang jam berapa nih? Jam 17:13. Ya. Saya mau sholat maghrib Allahu Akbar. Diterima gak sholat maghrib saya? Enggak, kan masih jam 17:13. Nanti aja, bentar lagi juga maghrib, tungguin aja. Ngapain buru-buru, orang belum waktunya kok. Iya, iya. Utang juga begitu Pak, kalau belum waktunya lunas, nggak bisa diburu-buru pengen lunas, belum waktunya. Jadi nanti lunas, pasti lunas. Bapak belum waktunya mati, Bapak pengen mati, akhirnya Bapak bunuh diri. Kira-kira Bapak langsung diterima gak sama Allah? Enggak, gentayangan dulu. Kalau udah waktunya mati, baru deh Bapak masuk. Misalkan Bapak waktunya mati 2027. Ya. Jadi dari 2025 sampai 2027 Bapak gentayangan. Lah karena saya orang pinter, gue manfaatin aja lu. Jadi lu jadi budak gue, bisa? Bisa, itu tugas gue bos. Kerjaan gue. Ya, tapi gimana cara kita berdoa Pak Haji? Terima Kalau kasih Allah, terima kasih. Utang saya udah lunas, padahal belum. Oh gitu ya. Terima kasih Allah, terima kasih. Semua hutang saya udah lunas, padahal belum. Doanya begitu. Emang ada dasarnya? Ada kan ayatnya. Berprasangka baiklah kepadaku. Berprasangka baiklah kepadaku. Jadi kita harus prasangka baik dulu sama Allah. Iya, iya. Bisa? Bisa. Oke. Ya. Kemudian yang waktu pencerahan itu kan untuk mengamalkan apa namanya alhamdulillah itu kan ada anunya itu ada pengantarnya atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomanya karomanya anak yatim anak RD Ayah Anak Embeh. Pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Ya. Duit masuk, uang masuk, uang masuk, uang masuk. Ya. Puluhan juta, ratusan juta, miliaran. Ya. Masuk ke rekening saya, masuk ke rekening saya. Ya. Nanti masuk sendiri Pak. Oh, begitu ya. Saya juga nyentongin, baru Pak. Alhamdulillah, alhamdulillah.
Ada uang masuk, anak yatim mau ke Merapi, anak yatim mau ke Merapi, ada uang masuk. Saya perlu duit 500 juta, ada uang masuk 500 juta. Mumpung ada objeknya anak yatim mau ke Merapi, kan butuhnya cuma 100 juta. Saya mintanya 500, cair 500. Ah coba lagi ah. Anak yatim mau ke Merapi, ada uang masuk lagi dong 200, ada uang masuk lagi 200. Masuk lagi 200. Jadi total anak yatim ke Merapi masuk berapa? 700 dari 2 orang. Iya. Daripada kita ngandelin tamu, bapak dan ibu yang mau ikut ke Merapi bayar 1.750.000. Berapa ratus orang Pak? Iya. Pegelino itu mah orang zaman belum tahu, nggak apa-apa. Kalau saya udah tahu ilmunya, ngapain pakai gituan? Jadi berdoanya begitu aja ya. Iya betul. Datang masuk ke rekening, datang uang masuk Iya ke rekening. betul. Gitu ya. Ada Pak tamu kita nih yang sekarang lagi di Kawah Gunung Merapi sama Mbak Maria, namanya GG Travel. Namanya Perry sama istrinya. Dia promosi Pak di TikTok buat bapak dan ibu yang mau ikut memuliakan 100 anak yatim. Bayarnya 1.750.000. Terus dia di TikTok. Yo elah pegelino. Yang daftar cuma berapa misalkan? 150 orang. 150 orang dia udah bibirnya kayak doer. Taruhlah dapatnya 1.750 kali 200. Jadi berapa tuh? Cuman 250-an. 350 juta. 250. Belum bayar hotel. Belum bayar jeep. Aduh. Iya. Nginep bayar 2 malam berapa coba? Mendingan pakai ilmu RDAY. Nyentongin. Masuk 500 juta. Nggak usah bayar pendor lagi ya. Iya. Ini bayar pendor. Pendornya hotel. Jeep. Iya, Pak. Tuh. Bisa. Bisa? Bisa, Pak. Bisa. Dari yang saya terangin tadi, ada gak yang sulit kalau dipraktekin? Yang dipraktekin sulit itu yang baca Quran tadi itu. Gak apa-apa, Bapak udah berapa baca Quran, udah berapa juz? 6 juz, 5 juz, 6 juz gitu. Gak apa-apa. Gitu. Iya, pelan-pelan nanti Iya, ditingkatin. pelan-pelan. Karena kalau udah malam itu mata ini kan udah malam udah tua, udah Iya, plus 3 itu kan. iya. Gitu. Jadi Nanti enggak pelan-pelan. Bertahap ya, ya, bisa ya. bisa. Nyentongin udah tahu belum cara nyentonginnya? Belum. Ajarin, Ajarin. Nah, ini Nah, saya perlu apa namanya? Perlu contoh Anunya ini, uang bibit. uang bibit. Yang dulu hilang. Belum pernah kah? Oh belum Belum pernah. pernah saya dikasih uang bibit. Mau yang cantik, mau yang ganteng boleh. Lagi tuh Bapak ikut peripat yang 2 juta kali ya? Belum Iya. pernah. Hah? Belum pernah. Oh belum pernah, ini baru sekali? Baru sekali ini. Oh iya. Nih. Ini kasih uang bibit Pak Haji, Iya. ini disimpan bukan Iya. untuk Belanjakan, dibelanjakan ya, disimpan, disimpan. Jadi setiap nyentong ambil ini. Ambil ini, setiap nyentong ambil ini. Iya. Posisinya kalau mau manggil yang cantik, posisinya yang dilihat yang cantik. Cantik Ini semua ya. cantik semua kan. Iya. Semangat Bapak kalau melihat ini. Ya, semangat. Cantik semua Cantik ini ya. cantik semua. Oh, ini? Ini ganteng semua. Semua. Ya. Senyum, Terserah ya kan? yang mana ya. Mana terserah kalau ini yang cantik yang panggil yang cantik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya anak yatim RDAY Kandang Embek pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar. Wasilah cara yang saya lakukan ini Allah kabulkan, Allah kabulkan, Allah kabulkan. Dipanggil cantik, 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 cantik datang ya, cantik datang ke rumah saya, datang ke rumah saya sini, masuk ke kamar saya, masuk ke rekening juga boleh. Masuk rekeningnya. Datang, undang, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya. Undang, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya. Saya butuh uang 10 miliar setiap bulan.
saya butuh uang 10 miliar setiap bulan, saya butuh uang 10 miliar setiap bulan, datang, undang, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya, diulang-ulang. Diulang-ulang. Cuman tadi yang diulang-ulang. Ya semuanya sudah awal. Semuanya. Sejak awal diulang-ulang, waktunya Nggak bisa dicatat itu. Hah? Nggak bisa dicatat. Ada, nanti kan dikembangkan Bapak sendiri, Iya. tapi contoh secara Contohnya umumnya ya, ada. kalau udah tua. Ya, ya. Nih. Ini uang bibitnya ya. Ya. Terima kasih. Harus cair ya 10 M ya. Cair Pak. Setiap bulan ya. Pasti Pak. Sip, Pasti Pak. terkabul. Satu lagi Pak. Apa, Pak? Saya ini mau jual rumah. Rumah ini rumah apa namanya? Harta Gonogini. Ya. Saya ini kan pisah sama Ya. istri saya. Ya, jadi harta Gonogini hanya suatu rumah itu tinggal Berapa apa yang dijual? 1,5 miliar. Pak, mendingan Bapak praktekin itu aja 10 miliar. Udah Ya gunung gini. udah kalau begitu kata Pak Haji, ya saya praktekkan ini. Ini Saya aja nggak 10 mikirin itu. miliar. Ya, Ini Tanpa aja jual yang lebih aset. gede. ya. Saya kasihkan aja itu sama istri. Kasih kalau- aja ke istri. Kalau ini mantan. Tapi Bapak praktekin dulu. Iya. Baca 12 juz baru Iya. boleh kasih istri. Siap. Kalau belum baca jangan dikasih ke istri. Saya siap Pak Haji. Harus 12 juz dulu Siap, ya. Pak Haji. Siap. Pak Oke? Haji. Siap. Sip, cair. Terima kasih. 10 miliar ya. Lebih enak 10 miliar ya. 10 miliar, Nanti nikah lagi sama gadis usia 20 tahun ya. Yang 20 tahun ya gadis ya. Amin. Yang 20 tahun Bapak lihat dulu periksa. Anaknya Yang Sari montok. mau salaman tok karo Pak Haji. Masih Bisa udah tua Pak. 12. Nggak apa-apa, biar Bapak awet muda. Kalau sekarang kan awet tua. Iya. Dilipat nggak boleh ini ya, Pak Haji? Ya, Dilipat nggak boleh? boleh, boleh, boleh. Sabar ya Pak. Cair 10 miliar. Oh iya lanjut. Kalau sedekah subuh berkatu. Yuk, panggil yuk. Pak. Mana? Ayo. Yuk, terkabul ya. Dapat gadis ya, umur 20 tahun ya. Ya. Tinggal di mana? Kota Palu, Sulawesi Tengah. Kota Palu, Sultan. Tinggal di mana? Kota Palu, Sulawesi Tengah. Oh iya, sehari-harinya apa? Rumah tangga. Sehari-harinya apa? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Ini yang sedekah 10 juta, ibu apa ibu? Ibu ini. Yang sedekah 10 juta. Tinggal di mana? Di Palu. Ini sama ini apa hubungannya? Hah? Kakaknya yang mana? Adiknya? Oh iya. Coba mic-nya mana yang sedekah 10 juta? Yang sedekah 10 juta. Apa yang bikin mbaknya kok nekat maksain sedekah 10 juta kalau saya boleh tahu? Apa yang bikin mbaknya kok nekat jauh-jauh dari Palu sedekah 10 juta? Mbaknya tahu RDI dari mana? Dari kakak. Kakak, kok mau? Ya, ayo. Jawab dulu. Kalau nggak dijawab kan saya nggak tahu. Atau hajatnya apa dah? Yuk, biar cepat. Hajatnya apa mbaknya ke sini? Ke RDI apa hajatnya jauh-jauh dari Palu? Dilancarkan rezeki, Deketin. dilancarkan rezeki, Ah, emang sehari-hari apa kegiatannya? ada usaha sedikit, Usahanya apa? bakios, bakios, Kios, campuran. campuran, Bu- sembako, buka kios. iya, Maksudnya dagang. iya dagang, Yang diisi dagangannya apa? campuran, Apa tuh contohnya kalau campuran? sembako, Sembako. Terus apa lagi? apa, kayak perumahan, kos-kosan, Perumahan? iya, Kos-kosan. Usahanya banyak. Perumahan. Iya. Oh punya kos-kosan. Berapa pintu? ada 84, kalau rukonya 10, Rukonya 10. Iya. Itu dempet-dempet atau pisah-pisah? Iya, satu tempat, Satu tempat. Jadi kontrakannya iya,
Kos-kosan di belakang. Kosannya ruko. belakang, Iya, 84. Rukonya di depan. Iya, 10. 10 ruko. Iya. Terus dagang sembakonya di depan. Enggak, kalau dagangan di Palu. Ada 3 Kalau- kabupaten, 3 tempat. Kalau kos-kosan di Morowali. Oh. Di Makassar, di Palu, usahanya besar. Nah, mbaknya yang ngontrol siapa tuh, kos-kosan, kontrakan, Saya sendiri. ruko? Hah? Saya sendiri. Sendiri? Iya. Kalau Wow. keuangan saya. Wonder Woman. Wonder Woman. Suaminya ngurusin perusahaan, Apa? ngurusin yang usaha yang di luar, dia bagian kontrol ke Kalau suami karyawan. ke perumahan. Suami bikin perusahaan perumahan. Iya. Jadi mbaknya yang di sembako nih. Sembako sama kos-kosan. Sembako sama kos-kosan satu lokasi. Tidak. Dua, Enggak. Iya. Oh beda. Iya. Nah sekarang ke RDI apa hajatnya? Tadi dia bilang gini, nanti Hah? tadi dia pesan sama saya, nanti di dalam kau yang jelaskan, soalnya saya nggak terlalu menjelaskan. Oh iya, ya udah kasih mic-nya, jelasin. Ayo, Jadi saya punya adik ini, apa? di Palu. Ini adik kandung apa adik ipar? Apa adik sepupu? Sepupu. Satu nenek, Iya, beda orang tua. iya. Terus Dia ngeluh, ini usahanya kan banyak. usahanya banyak. Dia anaknya 2, ada yang 1, yang kakak dia setting untuk memegang perusahaan yang ada di Morowali, usaha yang di Morowali. Nah, tapi anak ini sudah pergaulan sudah agak keluar biasa, Laki perempuan? laki-laki. Jadi maunya ibu ini bagaimana anaknya itu jadi anak soleh supaya bisa pegang perusahaan dengan baik, tidak bergaul bebas. Sekarang kan sudah mulai terkontaminasi dengan dunia luar, kadang merokok, kadang minum. Jadi pengen anaknya tuh manut sama Gampang Bu, ini ada tamu saya tadi barusan perempuan. Nakal anaknya, ngobat, dia. mabok. Itu yang dia takut. Nah, dia cebok alat kelaminnya dia. Air cebokannya buat masak nasi sambil dia ngomong, putri saya yang suka minum obat narkoba tidak lagi. Enggak tuh. Cebok alat kelaminnya buat bikin agar-agar, buat bikin jelly, buat bikin kue, kasih ke anaknya makan. Sambil ngomong, putra saya jadi pengusaha, putra saya tidak terjerumus ke pergaulan bebas. Putra saya jadi pengusaha, putra saya jadi presiden Republik Indonesia karena tidak ada presiden orang Sulawesi Tengah. Begitu. Kebanyakan orang Jawa. Boleh gak Pak Haji? Boleh lah. Apalagi sambil ngaduk pakai mic. Putra saya jadi presiden Republik Indonesia yang ke-9. Apa nggak geger tuh? Sekarang presiden kan kebanyakan orang Jawa. Coba dong orang Sulawesi dong. Jangan jadi wakil presiden mulu, jadi presiden. Lalu aduk. Manjur gak Pak Haji? Manjur. Contohnya, Sudais, awas. Kalau kamu nakal, kamu jadi imam Masjidil Haram. Emang pintar Sudais? Goblok. Sekarang jadi imam Masjidil Haram dia. Sampai hari ini kaya raya tajir melintir. Cuma disumpahin doang sama ibunya. Nah ibu juga begitu. Putra saya jadi presiden Republik Indonesia yang ke-9. Putra saya jadi presiden Republik Indonesia yang ke-10. Ntar kan geger. Putra Sulawesi Tengah jadi presiden. Wakilnya Gibran. Gitu. Ada lagi tuh Pak. Ada. Sekalian aja. Ini kan rekan bisnis Bapak, suaminya itu banyak. Kadang ada yang memanfaatkan. Semua kalau orang banyak duit dimanfaatin. Iya, itu juga dia sering itu. Pakai cara dalamnya dibalik. Kaosnya dibalik biar nggak dimanfaatin. Bapak. Iya, kalau dia percaya. Kalau dia nggak percaya, kalau tidurnya bareng sama ibu. Nah, ibu remes alat kelaminnya taruh di mukanya dia. Nggak dimanfaatin orang. Remes alat kelamin ibu.
tidak dimanfaatin sama rekan kerjanya, tidak dimanfaatin, ntar gak dimanfaatin. Itu. Alat kelaminnya dia manjur bener buat naklukin. Terus Ada Pak lagi? Haji, iya. Karyawannya kan banyak, ada di 3 tempat, di Makassar, di Palu, dan di Morowali. Nah, Pertanyaannya? kadang karyawan ini tidak terkontrol, itu ngambil bukan haknya. Sering kadang menipu begitu. Tapi Gampang. Lo cebok alat kelamin lo masak buat masak nasi, buat makan. Nih karyawan gue ada 300 sama tukang kebun. Iya. Nanti kalau ada yang jahatin lo, pasti mati. Kok gitu Pak Haji? Lah kan udah ada contohnya, betul gak? Ada. apa tadi Pak Haji? Dikasih Cebok alat kelaminnya, air cebokannya buat masak nasi, buat bikin teh, buat bikin kopi. Jadi nanti kalau ada barang-barang kamu yang pada hilang, yang pada nyolong, pada mati. Ya, Iya. ada kan? Ada. Iya, tak karyawannya pada mati. Lumayan buat ngurangin penduduk ya. Bantu program pemerintah. Cebok, alat kelamin ini cebok. Gue juga alat kelamin gue cebok buat masak nasi tuh. Buat makan karyawan ini semua pada makan semua. Ini kan makan semua. Sama buat bikin minum, tuh tanya. Makanya kalau pada mau makan apa? Indomie. Alhamdulillah. Airnya dari air cebokan kontol gua. Mau makan apa? Nasi. Alhamdulillah. Gitu. Habis gimana kalau kita larang? Jangan jadi maling ya, nggak boleh. terus banyak. Emang hobinya maling dari kecil gimana? Biarin aja. Jangan dilarang lah. Jangan ngambil ini ya. Bisa gak barang-barangnya jangan diambilin ya, punyanya anak yatim ya. RDAY ya, punya Haji Dwi, jangan nggak bawa, nggak bisa lah. Orang dia udah, gue pengen punyanya Pak Haji, pengen gitu. Udah aja bikin cebok, kasih ke dapur. Dapur, nih buat masak nasi. Dapur, nih buat masak sayur. Dapur, orang dapur, ini buat bikin Indomie kalau ada karyawan minta ini. Ke kantin nih buat tuh. Makanya Indominya rasa alat kelamin saya. Ada lagi? Iya, didoakan juga Pak Haji semoga usahanya yang menyebar kemana-mana bisa terkontrol dengan baik. Sedekah. Harus sedekah. Sedekah subuhnya nggak boleh bolong. Kita kebanyakan bunga pinjamannya bisa dibayar, sedekahnya kecil. Bayar bunga pinjaman sebulannya 50 juta, sedekahnya sebulan cuma 1 juta. Ya nggak bisa lah. Mesti sama. Kalau sedekah, kalau bayar bunganya sebulan 50 juta, ya sedekahnya sebulan 50 juta. Nanti berkembang. Nanti kita ngambil nomornya RD. Iya, tadi transfer gak? Sedekahnya. Bayar di sini tapi transfer. Transfer. Nah, di situ tadi transfer. Transfer langsung. Transfer langsung. Ya udah nanti sedekah subuhnya transfer. Sedekah Jumat barokahnya transfer. Udah nanti kayak bola salju tambah banyak. Begitu. Pokoknya kalau ada karyawan yang pada nyolong, jangan dilarang, udah biarin aja. Lumayan buat kamu umurnya panjang, jadi umurnya nggak pendek. Suami kamu juga, harusnya kan umurnya pendek, jadi panjang. Yang nyolong umurnya pendek, ya gitu ya. Iya. Manjur, Mbak. Maksudnya gue manjur. Ini gue di sini nih, bebek gue di sono no. Nggak ketahuan tuh bebek gue hilang. Iya. Gue di sini nih, bengkel gue di bawah tuh. Gue nggak tahu tuh bengkel gue tuh, spare part yang hilang. Tapi ada yang mati pasti. Ya betul? Iya. Ada yang mati gak kemarin? Iya. Hah? Ada. Orang bengkel ada yang mati gak? Iya. Mati 1 lumayan. Bisa? Harus bisa. Dan pasti bisa. Ada lagi? Iya. Terus ada yang jadi karyawannya ini ponakannya. Dia pengen sekali ponakannya ini menikah. Tadi dia bilang nanti kasih tau Pak aja bagaimana caranya dia cepat jodohnya tuh. Putri, Anaknya laki perempuan? perempuan. Dia orang kepercayaan di rumahnya. Oh iya. Apa makanan favoritnya dia? Kali jumlahnya anak yatim 500 kali 12. Misalkan dia sukanya coto Makassar. Ya, Nah, berapa tuh harga coto Makassar? 20.000. 20.000. Minumnya apa? Es teh manis. Berapa es teh manis? 5.000 misalkan. 25.000 kali 500 anak yatim kali 12. Udah ntar kawin tahun ini. Pasti. Ya kan? 500 kali 12. Manjur.
Ini ilmu zaman dulu banget. Bisa diingat itu. 25.000 kali 500 anak yatim kali 12. Nanti kawin. Syaratnya apa Pak Haji? Ganteng, sayang, Ya, punya pekerjaan tetap, sama penghasilan tetap, soleh. Alat kelaminnya harus keras. Nggak boleh letoy. Karena kalau dimasukin meleot-meleot. Kubrak. Ada lagi? Pak Haji, terakhir saya Ya. saya ini merasa apa ya, seperti tidak percaya. Saya ini kan dapat YouTube-nya Pak Haji baru sekitar Deketin mic-nya nggak dengar. ya dapat YouTube-nya Pak Haji itu sekitar 2 bulan lebih. Saya suka sekali nontonnya, cuman belum pernah kapan saya ke sana. Tiba-tiba dia itu ceritakan keluhannya, terus saya, ayo kita ke sana. Nah, alhamdulillah dia ngajakin saya sampai ke sini itu tanpa bayar. Tanpa bayar. Jadi saya tuh seperti mimpi sampai di sini dari Palu. Wow. Nah sekarang ibu di rumah tinggal sama siapa aja? Itu sama anak-anak, sama anak tinggal. Bapak tugasnya di agak ini karena dipromosikan tugas di Ampana agak jauh dari rumah. Itu kalau kita ke sana sampai 8 jam. Tugas. Sama-sama masih Sulawesi Tengah. Iya, tapi Oh, di iya. kabupaten sebagai kan kemenak. Nah, kadang juga ada yang sering kasih panas saya. Aduh, kalau suami jauh begitu, kamu harus ikut. Sementara Jangan. Udah nggak usah ikut. Biar suaminya nggak main perempuan, nggak kegoda perempuan. Ibu kalau tidur pakai celana dalamnya suami. Ibu kalau tidur pakai kaosnya suami. Ibu kalau tidur pakai kolornya suami. Udah, suami nggak bakal kegoda sama wanita lain. Amannya gitu. Iya. Ada lagi? Iya. Saya itu sangat tertarik dengan centongnya Bapak itu. Saya bilang, saya tadi berdoa di luar, semoga saya dikasih satu itu. Centong? Iya. Iya nanti dikasih. Sama bibitnya. Sama bibitnya. Iya. Terus Karena apa lagi? Sampai sekarang itu sampai seperti saya duduk di luar seperti tidak percaya kok bisa sampai di sini. Nih ketemu. Iya, alhamdulillah. Saya bersyukur sekali. Biasa kan nontonnya di YouTube. Iya. Sekarang bisa ada pada depan. Iya. Satu yang bikin saya kadang di rumah itu tidak bisa mandi malam. Saya punya cucu kembar baru 3 bulan. Setiap jam 00 ya rewel. Saya mau masuk kamar mandi mau bikin Pak Ustadz punya. Rewel. Kenapa nggak disuwuk? Ibu remes alat kelamin ibu, taruh di si kembar wajahnya, tidak rewel. Bangunnya siang. Ya, itu ya. Bangunnya siang disuwuk, Bu. Mumpung alat kelamin ibu lagi pulen-pulennya. Kode perang nggak bisa. Mesti nambah air. Itu Pak, jadi saya tidak pernah praktek. Padahal saya pengen sekali. Sebelum lahir itu anak saya memang selalu bangun di jam-jam itu. Tapi- Subuk disuwuk. Di Iya. camahan. Ibu remes, taruh di mukanya dia. Ada lagi? Iya, ini kan sekarang posisi di Palu nih. Mm-mm. Kalau mamanya sendiri, ibu itu kan cucu saya. Oh boleh, ibunya yang ngerjain Ibunya yang boleh. kerjain. Supaya Neneknya malam yang ini- ngerjain boleh. Karena malam ini dia sendiri yang jaga mama. Jangan Boleh. Jangan lama di sana mama, saya sendiri nih. Boleh, Boleh ya, Boleh. supaya malam ini tidak rewel. Karena besok Boleh. saya baru pulang. boleh. Ah, iya. Mamahnya ngerjain boleh. Boleh ya. Ya nanti kalau neneknya pulang, neneknya ngerjain boleh. Oh iya. Pak, boleh saya ada satu lagi Pak. Boleh. Ini saya punya anak ini, mamanya si kembar, dia lulus PNS. Nah, di formasi itu, ini anak kembarnya kan kita harus jaganya banyak orang. Sementara ini penempatannya belum jelas. Kami itu bermohon bagaimana caranya penempatannya di Palu, di rumah kami supaya ada yang bantu jaga anak. Nah, yang tersebar info ini bahwa itu akan ditempatkan di mana saja di seluruh Sulawesi Tengah. Jadi kami maunya itu ditempatkan di Palu supaya yang jaga anaknya bisa kami tangani. Karena Sedekah pembersih WC 100.000. Jadi ibu cari pembersih WC di Palu atau di bandara nanti Soekarno Iya, di Hatta. bandara, ya. Nanti ibu cari, sedekahin. iya, Putri saya dapat dinas di mana maunya? di Palu. Di Palu, kasih 100.000. Aminin ya. Iya. Putri saya namanya ini ditempatin di Palu PNS, kasih 100.000. Nanti di Palu 100.000. Iya. Terus Pak, menantu saya juga ini, dia terangkatnya di Manado. Jadi sekarang posisi di Manado, anaknya kasihan di Palu. Itu yang selalu dia ingat. Dia ditanya ke pemerintah, apakah P3K ini bisa pindah di Palu? Ini kasihan anaknya kembar.
nggak ada yang jagain, nggak ada yang ngurusin kalau bapaknya tugas di sana. Ya, jadi kami bermohon bagaimana caranya bapaknya si kembar ini pindah tugas di Palu juga supaya Sedekah lagi pembersih WC 100.000 lagi. Kalau bulan besok belum pindah, Iya. masih di Manado, sedekah lagi pembersih WC lagi. Kalau belum pindah, paksain lagi sedekah pembersih WC lagi. Seperti itu. Nah kalau mau cepat, sedekah 1 kali gaji kotor. Misalkan putri ibu berapa P3K-nya gajinya berapa. Iya. Sedekahin ke RDAY 1 kali gaji kotor. sejumlah itu. Ya, sejumlah itu. Tidak pindah jauh. Tetap masih di Palu. Sedekah 1 kali gaji kotor. Pembersih WC 100.000. Iya. Begitu juga mantu ibu. Anak Berapa kali gaji kotornya? Sedekahin 1 kali gaji kotor. Tetap masih dipindah di Palu. Dan tidak di Manado lagi. Pembersih WC 100.000. Udah itu. Kalau anak saya itu kan belum gajian, berarti gaji pertama Dihitung kalau gajian berapa kira-kira Oh, begitu. P3K. Dikira-kira aja. Oh gajinya segini. yang ini yang baru terangkat PNS ini kan belum Ya. gajian, berarti diperkirakan aja. Iya, kan bisa kira-kira. Oh, dibayarkan aja. S1 berapa, D3 berapa. Dibayarkan aja dulu ya. Iya. Dan nggak rugi, namanya sedekah kan nggak rugi. Pasti Allah ganti. Itu Pak kalau umpamanya saya transfernya dari Palu. Boleh. Itu Nanti Bu pulang dulu ke Palu. Iya. Dari Palu baru transfer ke sini. iya. Boleh. Itu dikasih tahu Mbak Ayinya itu. Kasih Bu Ai, Ditulis. kasih tahu Pak Haji ya. Nama saya ini, saya sedekah 1 kali gaji kotor putri saya. Untuk Saya sedekah 1 kali gaji kotor mantu saya. Yang nyedekain gak usah mantu, ibu aja, takutnya mantu nggak percaya kan ilmu ini. iya. Gitu. Contohnya kayak kemarin, suaminya nggak percaya, yang ada malah marah-marah. Awas ya kamu praktekin ilmu RDAY ya. Malah terkabul. Hadiahnya saya kasih handphone Samsung 2 unit ya, 2. 2 unit. Satu lagi dari Riau, suaminya gontok-gontokan. Ada memang. Iya, terkabul, cair 100 juta. 100 Baru dia percaya. Percaya. Akhirnya dia bilang, Boleh "Kasih kesini." salam buat Pak Haji Iya, ya. nanti Salam. Minta centong sama uang bibit. Bisa gitu. Tadinya marah-marah. Awas kamu ya. Praktek ilmu RDA itu ilmu aliran sesat. Buka gorengan apa? Buka gorengan. Tutup. Mendingan buka gorengan. Ngapain itu ilmu RDA? Cair 100 juta. Langsung kemari. Saya kasih hadiah. Nih saya kasih hadiah. Kamu ke Kawah Gunung Merapi gratis. Orang bayar 1.750.000, kamu gak usah bayar. Nanti kamu bawa anak yatim. Berangkat tadi malam tuh. 100 anak dia konvoy. Alhamdulillah. Saya senang benar. Tukang bakul gorengan. Dia praktekin ilmu RDAY, baca Quran. Terkabul 100 juta. Satu lagi orang bakul gorengan. Suaminya usianya 75. Istrinya umurnya 65. Bakul gorengan cair 250 juta orang Pasuruan. Anaknya orang Gresik. Hadiahnya saya kasih Samsung 2. Seneng bener dia. Karena dia belum pernah nonton YouTube saya karena nggak punya HP kan bakul gorengan. Diajarin sama putrinya orang Gresik. Mama mau gak kalau tanahnya mau laku? Alah tanah udah 5 tahun, 6 tahun gak laku-laku. Ini laku nih mah. Diajarin sama putrinya. Dibeli sama pondok pesantren. Biasanya tuh nyai pondok pesantren bayarnya nyicil. Iya. Dia bayarnya tunai nyai 250. Langsung duitnya dibawa ke sini disedekain. Alhamdulillah. Tapi dia nggak punya HP. Iya. Ya bonusnya dari saya. Saya beliin HP Samsung tadi malam. Lancar transfer. Seneng iya. Nah coba prakteknya. Iya. Pak, Sedekah nggak usah mantu, ibu Iya, boleh, mertua. Yang sedekah nggak usah anak kalau anak belum gajian, mamahnya boleh, boleh. Pak, saya didoakan juga supaya saya punya ini lancar rezeki juga sih. Saya ini guru. Gak apa-apa, bisa gak ibu praktekin ilmu RDAY? Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Sholat taubatnya 68. Sambil ibu berdoa, terima kasih Allah, terima kasih. Saya guru, penghasilan saya sebulan 10 miliar. Terima kasih Allah. Begitu.
Tobatnya 68 itu dalam sehari. Iya. Kalau ibu lihat tadi kakek-kakek, tadi sebelum ibu ada. Iya, saya Sebelumnya lihat tuh ada kakek-kakek. Usianya 72 tahun. Dapat gadis usia 20 tahun, coba. Bisa pingsan kan? Ibu umurnya berapa? 50. 50. Dapat 20 tahun. Usianya kakeknya 72. Dia minta itu. Iya. Oh. Pensiunan dari Kopassus bintang 1. Alhamdulillah. Dapat gadis usia 20 tahun. Gadisnya ngelihatnya katanya kayak bujangan katanya. Empret 72. Pak, kita ini yang punya anak-anak, pengen semua anak-anak kita itu sukses. Bisa, Ya, tinggal ibu yang prihatin aja, kan ibu yang datang ke RDAY. Jadi ibu yang praktekin, anak terima beres. Kan anak saya dokter, Bu, perempuan. Iya. Mantu saya dokter. Anak saya kedua dokter, anak ketiga saya dokter. Yang meraktekin saya bukan anak-anak saya. Anak saya terima jadi aja jadi dokter. Karena kalau saya suruh praktekin dia kadang, bener gak sih Pak? Aduh. Udahlah, lu terima beres saya dah. Yang malam dikerja tuh. Iya, malam kerjain. Pak, 68 itu maksudnya 18 dari maghrib sampai isya. 18 kali 2. Salam, Oh, kali 2. Oh ya, 18 kali 2. Ya. Dari maghrib sampai isya. Yang 50, tuh, coba ibu baca. Iya. Sifat mana yang dominan di ibu tuh 5? Sebutin, 1, apa? Yang 5 ini. Ya, dari 18, yang ada di badan ibu yang dominan 5 sifat jelek apa yang ada di badan ibu? 1, Biasa saya enggak sadar itu mengeluh. 1 ngeluh. 2, Kadang juga gelisah. 3, Kepancing jengkel. 4. Sedih. Nah, 5 sifat yang jelek yang ada di badan ibu kali 1 sifat 10. Jadi 10 kali 5, 50. Nah, itu dikerjain dari jam 5 pagi bangun tidur sampai mau tidur jam 11 malam. Jadi di total sehari 68. Dan itu dipraktekin sama penulis buku Magnet Rezeki, namanya Pak Nasrullah. Dia cair 21 miliar. Padahal dia cuma 57 kali sholat taubat. Kita 68, saya maunya sebulan 10 miliar tanpa ngandelin dari suami. Amin. Jadi kita nggak malu, apa-apa minta suami. Iya. Apa-apa minta suami, malu. Lebih baik kita punya sendiri dari Allah. Lebih baik suami kita kasih. Cair dari Allah 10 miliar, kasih suami 100 juta. Kenapa suami nggak dikasih banyak? Suami kalau dikasih duit banyak, banyak tingkah. Kasih aja 10 juta. Alhamdulillah. Ada lagi? Ya, ya namanya Pak ya, nama suami saya ini kan sudah masuk tingkat pejabat. Biasanya tuh pejabat ada tingkatannya lagi. Mudah-mudahan suami saya bisa juga ke tingkat berikutnya. Kan belum disedekahin. Berapa gajinya dia? Nanti disedekahin. Nanti naik jabatannya. Oh, sedekahnya itu sejumlah gaji kotor juga. Iya. Satu Pak Haji, suami saya kadis. Alhamdulillah sekarang jadi sekda. Pak Haji, suami saya kadis, kepala dinas. Sekarang jadi sekda. Di atas kan naik kan? Iya. Lumayan. Coba praktekin. 1 kali gaji aja. Ya. Dia itu berapa kali Pak? Berapa kali saya transfer itu untuk Bebas. Bebas. untuk gaji kotor per bulan? Ya, kalau memang saingannya banyak, yang sirik banyak, kali 12 kali gaji kotor. Tapi kalau nggak ada saingannya, 1 kali gaji kotor. Kalau di daerah kami yang sirik itu banyak. Waduh, 12 kali gaji berarti. Mudah-mudahan pasti banyak rezeki langsung. Iya, manjur Bu. Ada tamu saya, pangkatnya kolonel, mungkin dia nonton. Dia sedekain 12 kali gaji, naik jenderal bintang 1. Disedekain lagi 12 kali gaji, naik jenderal bintang 2. Sekarang jadi Wadan Kodiklat Angkatan Darat. Wadan Kodiklat bintang 2. Manjur di sekarang kalau dia pensiun kan bintang 3. Sekarang tuh Bapak lagi di Jakarta tim 2. Paksain, Pak Haji, kalau aku sedekah tanpa sepengetahuan suami boleh gak? Boleh. Ya. Boleh. Namanya sedekah kan tolak bala.
Bisa? Iya, berarti transfernya di keterangan transfer. Ya, dikasih Kita keterangan punya ya. di- Ini buat anak saya, Oh, iya. buat putri saya. Ini buat mantu saya. Ini buat suami tercinta. Kalau ada suami harus ada kata tercinta. Betul. Buat suami kita tercinta. Walaupun dia bikin jengkel. Karena itu suami stok lama. Suami limited edition. Suami yang udah expired. Iya. Kasih. Nah, ada pertanyaan lagi gak? Ada pertanyaan lagi ya? Satu Pak, dia sering kasih tahu saya bagaimana caranya suaminya itu suka sama dia, maksudnya bahagia terus sama suaminya. Kak, suaminya ini kan sana kemari sibuk, yang namanya godaan. Maksudnya ibu ini, saya punya adik ini, bagaimana suami itu cuma suka sama dia saja. Kita istri kan begitu. Celana dalamnya pakai celana dalam suaminya. Sekarang pinggulnya gede mana sama suaminya? Gede istrinya. Gede istrinya, makanya gue juga bingung nih istrinya montok bener nih. Bohai, Itu Pak yang bekas apa yang habis dicuci? bebas. Bebas saja ya. Yang baru boleh, yang udah dicuci boleh. Nggak boleh. Pakai celana dalamnya dia. Korbanin 1 atau paling banyak 6, dipotong. Pakai kalau mau tidur. Suaminya nggak akan lirik-lirik ke wanita lain. Pakai mbaknya. Set. Jadi kalau ada cewek yang suka sama suami mbaknya, heran nih suami nggak nafsu enggak? Iya, itu. Gitu. Pakai. Apalagi kalau mbaknya mau, cari kaosnya dia yang pernah dia pakai. Kalau tidur mbaknya pakai kaosnya dia. Kalau ditanya kok kamu kaos aku dipakai, enak. Padahal biar dia nggak bakal lupa sama mbaknya. Dia kemana aja yang diinget istrinya. Iya. Apalagi kalau mbaknya berani sedekahin senilai makanan favorit suaminya. Biar dia nggak dibegal sama wanita lain. Itu berapa jumlahnya itu Pak? Senilai makanan favoritnya kali jumlah anak yatim 500 kali 12. Apa makanan favoritnya suaminya misalkan di sana? Nasi padang, lauknya mesti 2 dia kalau makan. Ya berapa misalkan 40.000. Minumnya apa? Es teh manis 5.000, 45 kali jumlah anak yatim 5. Udah nggak bakal ada yang begal. Dikali Itu 12. kayak pagar goib, ya kayak selaka kali 12. Pak Haji, suami saya makannya banyak, dia suka dia. Ya nggak apa-apa. Apa artinya uang bisa dicari? Tapi kalau suami udah diambil orang, gimana kita? Udah Pak sama aku aja Pak, jangan sama dia. Lah matanya udah ditutup mau ngomong gimana? Nah mumpung belum kejadian, kita sedekahin. Kita sedekahin. Gitu. Bisa? Iya. Pak Haji, Praktekin. iya. Pak Haji terima kasih banyak. Ajarin manggil centong. Iya. Ajarin. Cara manggil duit 10 miliar. Bapaknya. Nih dengerin nih. Ini. Lihat. Yang cowok-cowok, cewek-cewek. Cowok-cowok ganteng-ganteng. Ini kan ganteng-ganteng. Iya. Ini yang cantik. Oh, Gembira, bersenang-senang. Ini juga iya. bergembira ria. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya anak-anak yatim RDAY Kandang Endek pimpinan Bapak Haji Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar. Wasilah cara yang saya lakukan ini Allah kabulkan. Allah kabulkan, Allah kabulkan. Dipanggil. Ganteng, ganteng, ganteng. Ganteng datang ya datang. Datang masuk ke rumah saya, masuk ke kamar saya, masuk ke almari, masuk ke rekening. Undang, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya. Undang, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya. Saya butuh uang 10 miliar setiap bulan. Saya butuh uang 10 miliar 10 bulan. Saya butuh uang 10 miliar setiap bulan. Undang, ajak kawanmu ya sebanyak-banyaknya datang ke rumah. Diulang-ulang, diulang-ulang, diulang-ulang. Setiap hari. Waktunya bebas, habis sholat boleh.
waktu senggang, waktu santai juga boleh. Dan meraktekinnya harus yakin banget. Yakin. Yakin. Ya, nggak boleh setengah-setengah. Harus yakin Boleh pasti. Boleh kami berdua dapat ya. Ini ya. Boleh dikasih. Oleh-oleh buat Sultan. Boleh. Insya Bisa. Allah, nanti kesini lagi insya Allah. Bisa. Harus cair 10 miliar. Iya. Tidak ngandelin dari duit dari suami. Kalau bisa suami kita kasih jatah setiap bulan. Nggak usah gede-gede, 100 juta aja. Yang 9 miliar 900 pegang. Kenapa Pak Haji suami nggak boleh dikasih duit banyak-banyak? Takutnya suaminya banyak tingkah. Memang Itu banyak. pengalaman kameramen. Sip, terkabul. Cair 10 miliar. Ustaz, terima kasih banyak. Kasih ya. Ustaz. Saya 10 miliar. seperti mimpi. 10 miliar. Iya dong, ini kan ketemu langsung. Cair ya, 10 miliar ya. Pasti ya. Sip. Iya. Ya. Ya. Ya.